Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang semuanya. Jadi kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana sih cara pengukuran densitas, porositas, dan resistivitas pada batu pasir. Dan kali ini saya menggunakan grain, perbandingan grain sebagai parameter atau variabel yang saya gunakan. Adapun latar belakang yang saya gunakan kenapa mengukur salah satu parameter batuan, parameter fisik batuan, yaitu karena sebagai petroleum engineer tidak dipungkiri bahwasanya kita perlu menganalisis batu-batuan yang ada pada uh, di dalam tanah, terutama pada petroleum system. Jadi setiap material atau bahan memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda, mulai dari sifat fisik, sifat mekanis, dan sifat kimiawi. Sifat fisik yaitu sifat yang memiliki suatu bahan yang dapat kita amati secara langsung. Sifat fisik suatu material atau bahan suatu benda berhubungan dengan struktur benda, mulai dari atom, molekul. Sifat fisik suatu benda antara lain densitas, porositas, dan resistivitas. Dan juga setiap batuan tentunya memiliki berbagai macam ukuran butir atau grain pada batuan. Porositas merupakan ukuran dari ruang kosong di antara material atau bahan yang merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume yang bernilai antara 0 dan 1. Dan kalau misalnya kita presentasikan itu antara 0 sampai dengan 100%. Porositas bergantung pada jenis batuan, ukuran batuan, distribusi pori, sementasi, dan lain-lain. Selanjutnya, densitas merupakan salah satu sifat penting dari suatu zat adalah kerapatan atau massa jenisnya, atau disebut densitas atau density, di mana perbandingan massa terhadap volume zat, di mana massa zat yaitu dengan satuan kilogram per meter kubik, massa dengan satuan kilogram, dan volume dengan satuan meter kubik. Aktivitas adalah kemampuan suatu bahan atau medium menghambat arus listrik. Batuan tersusun dari berbagai mineral dan mempunyai sifat kelistrikan. Beberapa batuan tersusun dari satu jenis material saja, sebagian kecil lagi dibentuk oleh gabungan mineral dan bahan organik serta bahan-bahan vulkanik. Sifat kelistrikan batuan adalah karakteristik dari batuan dalam menghantarkan arus listrik. Sifat batuan yang diuji pada kali ini yaitu densitas, porositas, dan resistivitas. Dari sifat-sifat fisik batuan itu akan menentukan perbandingan apakah dengan sampel batuan yang sama namun dengan perbandingan grain yang berbeda menghasilkan perbandingan yang signifikan atau tidak. Adapun tujuan dari praktikum yang saya lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengukur densitas pada batu pasir. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan porositas batu pasir dengan grain yang kecil dan grain yang besar. Dan poin ketiga yaitu untuk mengetahui perbandingan resistivitas batu pasir dengan grain yang kecil dan grain yang besar. Masuk kepada metode penelitian. Pada metode penelitian kita mengukur densitas, kita menggunakan prinsip Archimedes, yaitu gaya apung, yang dimana gaya apung itu adalah gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume, dan gaya apung itu bisa kita pecah menjadi berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Jadi berat benda di udara dikurangi berat benda di air sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume dikalikan dengan volume. Dan volume batuan kan sama dengan massa batuan dibagi dengan massa jenis batuan kan. Jadi bisa kita masukkan ubah menjadi massa batuan sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali massa batuan per berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Lalu kita bisa sederhanakan, gravitasi kali massa benda itu kan sama aja berat benda. Jadi kita bisa turunkan rumus tadi menjadi massa jenis batuan sama dengan massa jenis fluida dikali massa berat benda di udara dibagi dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Dan untuk mencari porositas kan diketahui volume pori dibagi volume batuan kan. Jadi karena volume batuan kita sudah dapatkan, jadi kita ukur nih
volume volume pori sama dengan massa air per densitas air, ya kan. Jadi bisa kita masukkan volume pori sama dengan massa basah dikurangi massa kering dibagi dengan massa jenis air. Jadi bisa kita dapatkan volume pori sama dengan massa basah dikurangi massa kering dibagi dengan massa jenis air. Lalu setelah itu lalu kita masukkan ke rumus porositas yang volume pori per volume batuan dikalikan dengan 100%. Dan untuk resistivitas kita akan menggunakan LCR meter, yang mana di situ nanti akan dijelaskan skala penunjuk, skala dipilih, dan skala maksimal kita. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil dari resistansi daripada batuan kita, dan setelah itu kita akan menggunakan yang namanya kita akan masukkan ke dalam rumus, yaitu resistansi sama dengan resistivitas dikalikan dengan panjang dibagi luas alas. Lalu kita bisa dapatkan rumus resistivitas sama dengan resistansi dikalikan dengan luas alas dibagikan dengan panjang daripada batuan tersebut. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam proses pengerjaan dan pengumpulan data yang saya lakukan. Ya, ini adalah contoh batuan yang saya dapatkan. Mungkin kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu menghancurkan batu menjadi serpihan-serpihan kecil. Karena di sini saya menggunakan perbandingan grain, saya akan memecahkan batu ada yang seperti serbuk dan ada yang masih berukuran agak besar. Oke, bisa kita lihat di sini adalah contoh daripada hasil batuan yang sudah saya hancurkan dan sudah saya saring menggunakan saringan yang telah saya gunakan. Bisa dilihat nih, pada bagian sebelah kanan memiliki ukuran grain yang halus dan sebelah kiri memiliki ukuran grain yang cukup besar. Oke, kita lanjut ke next step. Nah, di sini adalah potret daripada footage saya menggunakan hydraulic pressure, dan bisa dilihat alat hydraulic pressure ini saya menggunakan di tempat bengkel. Jadi mohon maaf jika saya ngomong secara foto karena suasana di sana tidak kondusif begitu. Terima kasih. Ya, di sini adalah foto daripada kedua sampel yang sudah jadi dari yang telah saya gunakan dan sudah saya tekan dan sudah saya jemur pada saat sehari sebelumnya. Dan ini adalah kondisi batuan saat sudah berada pada lab dan memasuki proses perhitungan. Ya, berikut adalah merupakan footage daripada saya saat mengukur batuan tersebut menggunakan jangka sorong. Mungkin di sana saya tidak bisa berbicara banyak karena pada dalam lab keadaan harus kondusif, jadi saya tidak dapat berbicara banyak pada saat berada di dalam lab tersebut. Di sini saya sudah mendapatkan merupakan hasil daripada massa dari batuan, yang mana yang grain besar memiliki massa 68.10 dan grain kecil memiliki massa 68.24. Ini adalah saat dimana saya mengukur resistensi daripada batuan dari kedua sampel dengan grain yang berbeda. Jadi di sini saya mencoba sambil juga belajar pada teman-teman saya, sekaligus saya mencari tahu bagaimana resistensi pada batuan yang saya teliti. 300. 1000 dikali dibagi 2000 kali 1000 itu kan dikali skala max, habis tuh 2000 ini apa resistivity 500 ohm
Yang dipakai sekarang apa? Merah cepat. Mantap guys. Ini guys ya, ini Iya, berat ini. dari batuan kita adalah 7 Newton. Tuh, kelaskan bos. Halus halus. Ini dari yang halus guys ya. Kan main batu pasir kuna bos. Anjay. Besok Adit dan Adit dan ini pakai korpus. Adit dia bilang Mungkin agak lama bos. Ya ini adalah potret footage daripada batuan setelah direndam air, dan ya bisa dilihat karena ini batu pasir jadi dia masih agak rapuh. Dan ini juga adalah potret dari ukuran berat masing-masing dari masing-masing batuan, yang mana 71.45 untuk grain yang besar dan 71.08 untuk grain yang kecil. Oke, setelah kita selesai dengan proses pengumpulan data dari awal kita memecahkan batu sampai dengan akhirnya kita dapat data yang kita inginkan, maka didapatkanlah data-data berupa yang grain kecil dengan neraca analitik. Kita dapat massa batuan kering yaitu seberat 68,28 gram dan massa basahnya 71,08 gram dengan berat benda di udara 7,15 Newton dan berat benda di airnya yaitu 4 Newton. Dan pada saat kita menggunakan LCR meter tadi, kita dapatkan skala penunjuk yaitu 200 ohm, skala dipilih 1000 ohm, dan skala maksimal 2000 ohm. Lalu pada grain besar kita dapatkan massa keringnya yaitu 68,14 gram, massa basah yaitu 71,45 gram, massa berat benda di udara 7,15 Newton, dan berat benda di air 4 Newton. Dan pada LCR meter kita dapatkan skala penunjuknya 300 ohm, skala dipilih 1000 ohm, dan skala maksimal yaitu 2000 ohm. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus yang didapat dari data sebelumnya. Kita dapatkan hasil perhitungan kita dapatkan yaitu pada grain kecil, pada batu pasir grain kecil kita dapatkan porositas sebesar 11,26%, densitas sebesar 2,27 gram per cm kubik, dan resistivitas sebesar 141,7661 ohm. Dan pada grain besar kita mendapatkan porositas sebesar 13,31%, densitas sebesar 2,27 gram per cm kubik, dan resistivitas sebesar 212,649 ohm. Dari data yang di atas tadi kita dapat mengetahui perbedaan ataupun perbandingan antara batu pasir dengan grain, antara grain yang besar dengan grain yang kecil. Jadi setelah kita teliti, ternyata batu pasir dengan grain yang besar dan grain yang kecil itu memiliki densitas yang sama. Namun pada grain yang kecil itu memiliki porositas yang kecil, karena pada yang kecil itu dia akan semakin kompak dan semakin kecil pula celah yang dihasilkannya, sehingga porositas yang akan didapat juga akan semakin kecil pada sampel yang memiliki ukuran butir yang sangat kecil. Dan batu pasir dengan grain yang kecil juga memiliki resistivitas yang kecil, karena dia kan semakin celah ataupun karena kan celah yang ada itu kan semakin kecil, dan otomatis akan sangat mudah dia aliri listrik, sehingga resistansi ataupun resistivitasnya akan semakin kecil begitu. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian saya kali ini, batu pasir memiliki densitas sebesar
gram per cm kubik. Dan poin kedua, dan batu pasir dengan ukuran grain yang kecil memiliki proses yang lebih kecil, yaitu 11,26% dibandingkan dengan batu pasir dengan ukuran grain yang besar, yaitu 13,31%. Dan batu pasir dengan ukuran grain yang kecil memiliki nilai resistivitas yang lebih kecil, yaitu 141,7661 ohm dibandingkan dengan batu pasir dengan ukuran grain yang besar, yaitu 232,64 ohm. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om santi 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 om.